Halo semua, hari ini kita mau ngobrolin soal satu hal yang kelihatannya sepele tapi penting banget, yaitu inisiatif. Ini tentang keberanian untuk jadi yang pertama bertindak, waktu semua orang cuma diam dan menunggu. Oke, coba deh, saya mau ajak Anda bayangin satu skenario. Sesuatu yang mungkin Anda pernah lihat sendiri dengan mata kepala Anda. Bayangin ya, Anda lagi ada di mall yang super rame. Terus, di tengah keramaian itu, ada seorang anak kecil, berdiri sendirian. Kelihatan banget dia lagi bingung dan ketakutan, mungkin terpisah dari orang tuanya. Semua orang yang lewat pasti lihat, semua orang juga pasti tahu, anak ini butuh bantuan. Anehnya, nggak ada yang bergerak. Orang-orang cuma saling lirik, seolah-olah lagi ngobrol dalam hati. Kamu aja deh yang nolongin. Loh, kenapa bukan kamu? Mungkin kamu lebih pas. Semua orang berharap orang lain yang akan maju. Nah, inilah yang disebut kelumpuhan kolektif, di mana nggak ada satupun yang mau ambil langkah pertama. Pemandangan tadi itu bikin kita mikir kan, kenapa sih kita sering banget nunggu orang lain, padahal kita tahu persis apa yang harus dilakuin? Yuk, kita coba bedah sedikit psikologi di baliknya. Ternyata ini cukup kompleks. Dari kecil, kita itu seringnya dilatih untuk jadi pengikut, bukan pemimpin. Kita diajarin buat menyesuaikan diri sama lingkungan, jangan sampai tampil beda. Dan yang paling kuat dari semuanya, kita jauh lebih takut malu karena gagal daripada menyesal karena nggak pernah mencoba sama sekali. Semua ini kalau digabungin, ya jadi resep untuk ragu-ragu. Hasilnya? Ya, pola pikir ini secara nggak sadar melatih kita untuk jadi pasif. Kita jadi terbiasa jadi penonton dalam hidup kita sendiri, selalu nungguin orang lain buat memulai sesuatu. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Kalau tadi kita lihat kerumunan yang pasif, kita akan lihat satu contoh klasik tentang seseorang yang justru memilih untuk bertindak saat semua orang lain lumpuh karena takut. Di sini kita lihat kutipan dari Daud, ketika semua prajurit yang paling berpengalaman pun takut menghadapi Goliat, Daud yang waktu itu masih sangat muda, justru maju dan mengucapkan kata-kata ini. Ini adalah sebuah deklarasi inisiatif yang murni. Dia nggak nunggu ditunjuk, dia justru mengajukan diri. Dan ini yang penting buat kita pahami. Tindakannya itu bukan karena sombong atau pengen pamer, sama sekali bukan. Inisiatifnya datang dari sebuah keyakinan yang mendalam, kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah dan itu harus diperbaiki. Dan dia merasa terpanggil untuk melakukannya. Jadi, apa sih sebenarnya arti inisiatif yang sejati itu? Yuk kita coba bedah lebih dalam lagi, biar kita bisa lihat jelas bedanya antara sikap yang pasif dan yang proaktif. Bedanya tuh fundamental banget. Sikap pasif itu selalu nanya, boleh nggak saya? Sementara inisiatif itu mikir, gimana kalau kita coba? Pasif itu menghindari tanggung jawab, sementara inisiatif justru mencarinya untuk bisa berkembang. Intinya gini deh, pasif itu ikut arus, sedangkan inisiatif itu berani memulai sesuatu yang baru, yang benar, dan yang berguna. Jadi, kita bisa simpulkan definisinya. Inisiatif itu adalah saat kesadaran kita akan potensi diri bertemu dengan keberanian untuk memulai. Jadi bukan cuma soal punya ide, tapi tentang bertindak berdasarkan ide itu. Nah, sekarang mari kita bawa lagi diskusi ini ke dunia kita saat ini. Apa artinya semua ini buat kita masing-masing di sini sekarang? Ada satu pemikiran penutup yang menurut saya sangat kuat. Gini bunyinya. Dunia ini sama sekali tidak kekurangan orang baik. Tapi dunia ini kekurangan orang yang berani memulai kebaikan itu. Masalahnya bukanlah kekurangan niat baik, tapi kekurangan pemantik. Kekurangan orang yang mau menyalakan korek api pertama. Dan si pemantik inilah yang pada akhirnya membuat semua perbedaan. Jadi, setelah semua ini pertanyaan yang tersisa itu bukan buat orang lain, tapi buat kita masing-masing. Saat kita melihat ada kebutuhan, ada masalah, atau ada peluang untuk berbuat baik, pertanyaan penutupnya adalah, kebaikan apa yang akan Anda mulai hari ini?